dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita hantu penjual es yang selalu muncul saat hujan. Sebelum kejadian itu, aku memang sering mendengar cerita tentang seorang penjual es yang konon selalu muncul setiap kali hujan turun. Cerita ini beredar di kalangan teman-temanku, namun aku tak pernah benar-benar percaya. Bagaimana mungkin seorang penjual es yang seharusnya berjualan di siang hari yang panas, malah muncul setiap kali hujan? Itu terdengar konyol. Namun, malam itu semuanya berubah. Aku berjalan pulang setelah pelajaran les tambahan di sekolah. Hujan turun deras dari langit yang gelap, menambah rasa kesepian di sepanjang jalan. Aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui gang yang lebih sepi, agar cepat sampai rumah. Gang itu selalu terasa menyeramkan, apalagi saat hujan seperti ini. Suara air hujan yang jatuh dari atap rumah, bercampur dengan gemuruh petir yang jauh di langit, menciptakan suasana yang aneh. Di tengah perjalanan, aku merasa ada yang aneh. Sebuah suara kelotok-kelotok dari jauh, terdengar seperti suara es yang dipukul dengan sendok besar. Aku terhenti. Aku tidak bisa membayangkan siapa yang berjualan es di malam hujan seperti ini. Aku mencoba mengabaikan perasaan cemas yang mulai merayapi tubuhku dan melanjutkan langkahku. Namun, semakin lama, suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, di ujung gang, aku melihat sosok seorang pria dengan payung besar yang berjalan pelan sambil menyeret kereta es. Es itu tampak mengkilap di bawah lampu jalan yang temaram. Aku berhenti. Mataku membulat, menatap pria itu yang mengenakan topi jerami besar dan jaket usang. Meskipun air hujan mengguyur, pria itu terlihat tenang. Bahkan anehnya, seolah tidak ada hujan yang mengenai dirinya. Wajahnya yang setengah tertutup topi membuat aku tidak bisa melihat jelas. Namun aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku merasakan sensasi aneh, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Es untuk minuman dingin. Suara pria itu terdengar parau, memanggil dari kejauhan, meski suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang deras. Aku tetap diam di tempatku, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria ini. Aku ingin segera berlari, namun tubuhku seolah terkunci. Tak lama, pria itu semakin dekat, dan aku bisa melihat lebih jelas kereta es yang ia dorong. Di atas kereta itu, tumpukan es yang masih terlihat segar tampak begitu aneh. Es itu terlalu bersih dan murni, seolah baru saja dipotong dari bongkahan besar di tempat yang jauh. Ketika pria itu semakin dekat, aku merasakan hawa dingin yang begitu kencang menyelimutiku. Tubuhku menggigil meskipun hujan hanya berupa gerimis yang biasa. Aku mulai merasa ada yang salah. Ada perasaan seperti dilihat oleh sosok yang tidak bisa kulihat. Punggungku merinding, pria itu berhenti tepat di depanku, matanya yang tertutup sebagian oleh topi jerami, menatapku dengan tajam. Es untuk malam yang dingin, katanya sekali lagi. Suara parau itu semakin menekan, semakin mengganggu. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan ini. Tapi aku bertanya, "Kamu siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya dan mengangkat kereta es sedikit lebih tinggi, seolah memamerkan isinya. Aku ingin berbalik dan pergi, tapi seakan ada kekuatan yang menahanku di tempat. "Ayo ambil esmu," kata pria itu. Suara berat dan dinginnya membuat aku merasa terperangkap. Es yang tak akan meleleh, bahkan di bawah hujan. Aku mulai merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Hawa dingin yang melingkupiku semakin kencang. Aku mulai merasa seperti ada yang tidak beres dengan pria ini. Tiba-tiba, aku melihat ada sesuatu yang aneh di dalam kereta es itu. Benda-benda aneh yang terbungkus dalam es. Aku ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa menatap benda-benda itu, benda yang berkilau dan bergerak sedikit seolah hidup.
Beberapa benda itu berbentuk aneh, seperti tangan yang terbuat dari es, dan yang paling mencurigakan, ada sebuah wajah yang tampak jelas, meskipun terbungkus es. Wajah itu terlihat memandangku, dengan mata yang kosong, seolah meminta pertolongan. Seketika, aku merasa seperti ada sesuatu yang melayang di dekatku. Sesuatu yang mengelilingiku dengan cepat, memaksa tubuhku untuk tetap terdiam. Rasa takut yang luar biasa memenuhi hatiku, dan aku merasakan darahku mengering. Siapa? Siapa kamu? Aku berusaha bertanya lagi. Suaraku bergetar. Pria itu hanya tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Itu senyum yang seperti senyum seseorang yang sudah lama mati. Senyum yang tidak bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Aku mundur sedikit, tapi kereta es itu bergerak mendekat seolah menarikku. Aku mencoba berlari, namun tubuhku terasa kaku. Ketika aku berbalik dan hendak berlari, sosok itu tiba-tiba menghilang. Bayangannya hanya tampak sekelebat di depan mataku, dan suara kling-kling es itu juga berhenti. Aku berdiri di tengah hujan, merasa kebingungan, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau memang ada sesuatu yang salah malam itu. Namun, satu hal yang pasti, setelah malam itu, aku tidak pernah lagi merasa aman di gang itu. Setiap kali hujan turun, aku selalu mendengar suara es yang bergemericik, mengingatkan aku pada sosok pria itu yang selalu muncul saat hujan. Setelah malam itu, aku tidak bisa mengusir sosok penjual es dari pikiranku. Setiap kali hujan turun, perasaan aneh itu datang kembali. Aku tidak bisa tidur dengan tenang, dan rasa takut itu terus mengintai di setiap langkahku. Aku merasa seolah-olah aku terus diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi bayangan sosok itu tetap menghantuiku. Terutama setiap kali hujan turun. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering mendengar cerita dari teman-temanku tentang sosok penjual es yang sama. Mereka juga menyebutkan bahwa sosok itu muncul hanya saat hujan deras, dengan kereta es yang sama. Ada yang mengatakan bahwa pria itu sudah lama meninggal, namun entah bagaimana ia kembali setiap kali hujan. Ada pula yang mengatakan bahwa sosok itu adalah arwah penasaran yang mencari korban untuk dijadikan bagian dari es yang dijualnya. Semakin banyak cerita yang kudengar, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Siapa sebenarnya sosok itu? Mengapa ia hanya muncul saat hujan? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada es yang dibawanya? Aku merasa aku harus mencari tahu kebenaran di balik cerita ini. Suatu hari, aku memutuskan untuk menemui seorang teman lama yang tinggal di dekat gang tempat aku pertama kali bertemu dengan penjual es itu. Temanku, Ardi, adalah seorang yang sering mendalami cerita-cerita horor dan urban legend. Aku tahu dia pasti tahu sesuatu tentang sosok penjual es yang selalu muncul saat hujan. Saat aku menemui Ardi di rumahnya, aku langsung menceritakan semua yang terjadi malam itu. Ardi mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang biasanya santai, kini terlihat serius. Ketika aku selesai bercerita, dia menatapku dengan tatapan yang agak cemas. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita itu. Katanya pelan. Aku pernah mendengarnya dari orang tuaku. Mereka mengatakan bahwa sosok itu adalah arwah seorang penjual es yang telah mati bertahun-tahun yang lalu. Aku terkejut. Apa? Tapi bagaimana bisa? Itu hanya cerita, kan? Ardi menggelengkan kepala. Tidak, orang tuaku bilang, penjual es itu dulunya adalah seorang pria tua yang memiliki kios es di dekat pasar. Setiap hujan deras, dia akan berkeliling menjual es batu yang dibuatnya sendiri. Namun, satu malam, dia kecelakaan di jalan, dan tubuhnya ditemukan tergeletak di samping kereta esnya. Sejak saat itu, setiap hujan turun, orang-orang mulai melihat penjual es itu muncul dengan kereta esnya, seolah-olah dia tidak pernah mati. Aku merasa tubuhku kaku mendengar cerita itu. Jadi, penjual es itu benar-benar hantu. Ardi mengangguk pelan. Iya, konon, roh penjual es itu terperangkap di dunia ini, dan setiap kali hujan, ia akan muncul kembali,
menawarkan es kepada siapa saja yang berani mendekat. Ada yang bilang, dia akan mengubah orang yang membeli esnya menjadi bagian dari kereta es yang dibawanya. Es yang dibawanya bukanlah es biasa. Itu es yang terbuat dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Aku menelan ludah, merasa ngeri. Jadi, yang aku lihat malam itu bukan hanya halusinasi. Ardi menggelengkan kepala. Tidak, itu nyata. Dan kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa menjadi korban selanjutnya. Aku merasa dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku tak bisa membayangkan menjadi bagian dari es yang dijual oleh sosok itu. Apa yang harus aku lakukan? Ardi menarik napas panjang. Kamu harus mencari tahu lebih banyak. Cari tahu bagaimana cara menghentikan arwah penjual es itu. Atau setidaknya mengusirnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tapi kamu harus hati-hati. Jika kamu salah langkah, arwah itu bisa sangat berbahaya. Aku merasa ketakutan yang lebih besar menggerayangi tubuhku. Namun, aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku mungkin akan menjadi bagian dari kisah mengerikan itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak, mencari cara untuk mengusir sosok penjual es itu. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang cerita penjual es itu. Aku berbicara dengan orang-orang yang lebih tua di lingkungan sekitar, mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada penjual es tersebut. Banyak dari mereka yang menganggap itu hanya mitos. Tetapi, beberapa orang tua mengingat bahwa mereka pernah mendengar cerita serupa saat mereka masih muda. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka pernah melihat sosok penjual es itu sendiri. Setiap kali aku mencari informasi lebih lanjut, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang gelap. Banyak yang mengatakan bahwa untuk menghentikan arwah penjual es, seseorang harus menemukan tempat asalnya dan membakar kereta es yang dibawanya. Namun, masalahnya adalah tidak ada yang tahu pasti di mana kereta es itu disembunyikan. Semua orang yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya, menurut cerita, tak pernah kembali lagi. Hari-hari berikutnya, aku merasa semakin terobsesi. Setiap kali hujan turun, aku merasa seolah-olah aku akan bertemu lagi dengan sosok itu. Aku terus mencari, menggali informasi dari berbagai sumber. Namun, semakin aku mencari, semakin aku merasa seperti ada yang mengikuti langkahku. Suatu malam, ketika hujan turun dengan lebatnya, aku merasa ada yang aneh di luar. Aku memutuskan untuk pergi ke tempat pertama kali aku melihat penjual es itu. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan jawaban di sana. Aku melangkah ke gang yang sepi itu, berjalan perlahan menyusuri jalan yang basah dan gelap. Suara gemericik hujan yang jatuh di tanah menambah kesunyian yang mengerikan. Ketika aku sampai di ujung gang, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Kereta es itu ada di sana, tepat di tempat yang sama, dengan sosok penjual es yang kini tampak lebih jelas. Wajahnya, yang dulu tertutup topi jerami, kini terbuka sepenuhnya. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Itu adalah wajah yang terbuat dari es. Wajah yang tampak beku dan kosong, seperti wajah seseorang yang sudah lama mati. Dia menatapku, dan aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat menyelimuti tubuhku. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi aku dengan tatapan kosong. Es, suaranya terdengar jauh dan berbisik, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Aku merasa tubuhku mulai tergerak tanpa kendali. Tiba-tiba, aku mengerti. Ini adalah saat yang aku tak bisa hindari. Aku harus menghadapi arwah ini, atau aku akan menjadi bagian dari es yang dijualnya. Aku berdiri terpaku di sana, menatap sosok penjual es itu dengan rasa takut yang mencengkeram jantungku. Tubuhku terasa dingin, seakan-akan udara di sekitar semakin memadat dan membekukan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam di hadapanku, namun matanya yang beku dan kosong terus menatapku dengan tatapan yang tak terhitung lamanya. Aku tahu, ini adalah momen yang menentukan. Jika aku tidak bertindak sekarang, aku bisa kehilangan diriku sendiri dan menjadi bagian dari kisah mengerikan ini. Es, suara itu lagi. Kali ini lebih terdengar seperti bisikan angin yang menyeruak di telingaku. Es, segera ambil atau kamu akan menjadi bagiannya. Aku merasa tubuhku mulai lemas.
Namun ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran ini. Aku harus menghentikannya, apapun yang terjadi. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku dengan suara gemetar, tetapi aku berusaha keras agar tetap tenang. Kenapa kamu terus muncul setiap kali hujan? Apa yang kamu inginkan dari kita? Sosok itu tidak langsung menjawab, namun kereta es yang dibawanya berderak dengan suara keras, seakan-akan mengisyaratkan sesuatu. Aku mendekat sedikit, dan aku dapat melihat es yang ada di dalam kereta itu. Itu bukan es biasa, bentuknya aneh dan menyeramkan. Ada sosok-sosok yang tampak seperti wajah-wajah manusia, terperangkap di dalam balok es itu. Apa ini? Tanyaku dengan takut, menyentuh salah satu balok es tersebut. Tiba-tiba, penjual es itu berbicara. Suaranya kali ini terdengar lebih dalam, lebih menyayat. Ini adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka yang membeli esku, menjadi bagian darinya. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, terperangkap di dunia yang tak ada akhirnya. Jantungku berdegup kencang. Aku mulai mengerti, ini bukan sekadar penjual es biasa. Dia adalah roh yang terperangkap dalam kutukan, sebuah kutukan yang mengikat jiwa-jiwa malang yang datang kepadanya. Setiap kali hujan turun, dia akan muncul, mencari korban baru untuk menjadikan mereka bagian dari kereta esnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikanmu? Tanyaku dengan tegas, mencoba untuk menguasai ketakutanku. Penjual es itu terdiam sejenak seolah berpikir. Matanya yang kosong hanya menatapku, dan aku merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Kemudian, dengan suara yang seperti desisan angin, dia menjawab, "Ada cara, tetapi itu tidak mudah. Kamu harus menghadapinya, menghadapi masa lalu dan kutukan ini." Tiba-tiba, aku teringat apa yang dikatakan Ardi. Untuk menghentikan arwah ini, aku harus membakar kereta esnya. Tetapi itu berarti aku harus menghancurkan es yang ada di dalamnya, dan es itu mengandung jiwa-jiwa yang terperangkap. Aku merasa ragu, apakah aku bisa melakukannya? Apakah aku cukup kuat untuk membuat keputusan itu? Tapi, satu hal yang aku tahu pasti, jika aku tidak melakukannya, aku bisa menjadi salah satu dari mereka, terperangkap dalam es selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap penjual es itu. Aku akan mengakhiri kutukan ini, kataku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Sosok penjual es itu hanya tersenyum, senyum yang mengerikan, seperti senyum orang yang tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Kamu bisa mencobanya, katanya dengan suara serak. Tetapi ingat, jika kamu gagal, kamu akan ikut menjadi bagian dari es ini. Aku tahu itu adalah risiko besar, tetapi aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi korban berikutnya. Dengan tekad yang bulat, aku melangkah maju, mendekati kereta es yang dingin dan menakutkan itu. Dalam hatiku, aku berdoa agar aku bisa melakukannya, agar aku bisa mengakhiri kutukan yang menghantui tempat ini selama bertahun-tahun. Aku memegang kereta es itu dan mulai menggoyangkannya. Es yang ada di dalamnya terasa begitu berat, dan aku bisa merasakan kehadiran roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Mereka seolah-olah menatapku dengan penuh harapan, berharap aku bisa membebaskan mereka dari penderitaan yang tak berkesudahan ini. Dengan segenap kekuatanku, aku mendorong kereta es itu menuju api yang ada di sekitarnya. Api yang sudah mulai membesar. Aku tahu, hanya dengan menghancurkan es itu, kutukan ini akan berakhir. Tidak, sosok penjual es itu berteriak, mencoba menghentikanku, tetapi aku tidak peduli. Aku tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan yang tak berkesudahan ini. Api mulai menyala, dan aku bisa melihat bagaimana es itu meleleh, mengeluarkan suara-suara mengerikan. Sosok penjual es itu mencoba untuk melawan, tetapi semakin lama dia semakin memudar, seperti es yang meleleh di bawah panas api. Ketika api semakin besar, aku mendengar suara-suara jeritan yang datang dari dalam es. Itu adalah suara roh-roh yang akhirnya bebas dari kutukan. Akhirnya, ketika api mulai mereda, hanya ada kereta es yang terbakar dan sebuah tempat yang sunyi.
Penjual es itu hilang, tak meninggalkan apa-apa selain kenangan yang mengerikan. Aku berdiri di sana, tubuhku lemas dan jantungku berdetak kencang. Penderitaan itu akhirnya berakhir, tapi aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah aku lihat dan rasakan malam itu.